Suasana ruang marketing di lantai 7 PT Innovix Digital selalu ramai saat pagi. Ketukan jari di keyboard, suara mesin kopi menyala, dan dentingan notifikasi email menjadi musik latar setiap hari kerja. Naila, seperti biasa datang pukul 07.30 tepat. Ia selalu menjadi yang pertama tiba, menyukai keheningan sebelum dunia kantor mulai berisik. Naila dikenal sebagai sosok disiplin dan terorganisir. Semua laporan yang ditugaskan padanya selalu selesai sebelum deadline. Rapatnya rapi, presentasinya sempurna. Dia punya reputasi sebagai robot pekerja, sesuatu yang ia anggap sebagai pujian, meski sering dijadikan bahan lelucon oleh rekan-rekannya. Hari itu, ia tengah menyesap kopi ketika kepala divisi, Pak Doni, masuk sambil membawa seseorang yang belum pernah dilihat Naila. Teman-teman, ini Arga. Mulai hari ini, dia akan bergabung dengan tim kita sebagai creative strategist, ucap Pak Doni. Arga tersenyum santai. Halo semua, katanya singkat, lalu duduk di meja kosong paling dekat dengan meja Naila. Naila langsung merasa tak nyaman. Penampilannya terlalu santai untuk ukuran hari pertama kerja. Kemeja kusut, rambut sedikit acak-acakan, dan sneakers. Ia mengerutkan kening. Ini kantor, bukan kafe. Beberapa hari berlalu, Arga terlihat nyaman, terlalu nyaman. Ia sering datang mepet jam masuk, kadang mengunyah sarapan di meja kerja, dan lebih sering terlihat mengobrol dengan rekan kerja dibanding menatap layar. Namun, yang membuat Naila geram adalah saat ia membaca ringkasan strategi kampanye digital dari Arga, penuh ide liar yang nyaris mustahil. Konsep kamu terlalu mengawang, tidak realistis, komentar Naila di rapat tim. Arga menanggapi dengan santai. Justru karena realistis itu membosankan. Kita butuh sesuatu yang beda, Nay. Berbeda itu bagus, tapi tetap harus bisa dieksekusi. Saling sindir terjadi hampir setiap hari. Mereka menjadi dua kutub yang bertolak belakang. Rekan kerja mereka, termasuk Intan dan Rico, hanya bisa saling pandang setiap kali Naila dan Arga mulai berdebat. Suatu hari, kabar datang dari atas. Tim mereka akan ditugaskan menangani klien besar, perusahaan e-commerce ternama yang ingin meluncurkan kampanye nasional. Pak Doni memutuskan Naila dan Arga menjadi co-leader proyek tersebut. Karena kalian berdua adalah kombinasi ideal, strategi, dan eksekusi. Saling lengkapi, ujar Pak Doni sambil tersenyum puas. Bagi Naila itu seperti hukuman. Bekerja sama dengan Arga berarti menghadapi kekacauan setiap hari. Tapi proyek itu terlalu penting. Gagal berarti menodai reputasinya yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Dan itulah awal dari perjalanan mereka. 2 minggu berlalu sejak proyek besar itu dimulai, dan suasana ruang kerja tim pemasaran terasa berbeda. Meskipun semua orang sibuk, ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Sumbernya, tentu saja Naila dan Arga. Mereka hampir tidak pernah setuju pada ide pertama yang diajukan. Jika Naila membuat kerangka kerja presentasi, Arga akan mengutak-atiknya hingga berubah bentuk total. Jika Arga menyusun konsep kreatif, Naila akan mengkritiknya sebagai terlalu imajinatif dan sulit diaplikasikan. Arga, kamu tidak bisa terus mengubah layout presentasi setiap malam. Tim kita butuh konsistensi, tegur Naila suatu sore, suaranya mulai meninggi. Arga menoleh dari laptopnya kalem. Nei, konsistensi itu penting, tapi lebih penting lagi adalah impact. Aku cuma mau presentasi kita punya wow factor, bukan cuma grafik datar. Naila menghela napas panjang. Ini bukan soal keren-kerenan. Investor mau hasil nyata, bukan mimpi kosong. Percikan konflik seperti itu terjadi hampir setiap hari, sampai pada satu titik Naila merasa benar-benar jengah. Ia mulai menumpahkan keluhannya pada Intan. Aku nggak ngerti kenapa harus aku yang jadi partner dia. Rasanya kerja bareng Arga itu kayak ngedampingin petasan aktif. Bisa meledak kapan aja, keluhnya di pantry. Namun, semuanya berubah pada malam Jumat ketika kantor hampir kosong. Naila masih di ruang meeting, memeriksa laporan akhir yang akan dikirim besok pagi. Saat keluar menuju ruang kerja, ia terkejut melihat lampu meja Arga masih menyala. Pria itu duduk membungkuk di depan laptopnya, tampak lebih kusut dari biasanya. Wajahnya lelah, mata sembab, bukan karena begadang, tapi karena menangis. Naila berdiri di ambang pintu, ragu. Arga? Arga menoleh cepat, buru-buru menyeka wajahnya. Naila, masih di sini? Aku bisa balik tanya yang sama. Kamu nggak apa-apa? Ada jeda. Sunyi. Aku habis dapat telepon dari rumah sakit. Mama masuk IGD lagi. Gula darahnya drop dan aku nggak bisa pulang cepat karena deadline ini, jawab Arga lirih. Naila terdiam. Untuk pertama kalinya, Arga tak terlihat menyebalkan. Ia terlihat rapuh. Kenapa nggak bilang dari awal? Tanyanya pelan.
Aku nggak mau orang-orang mikir aku nyari alasan buat lari dari kerjaan, jawab Arga, berusaha tersenyum. Naila duduk di kursi seberangnya. Arga, kamu boleh santai, tapi kamu bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Aku yang salah, aku terlalu sibuk mikirin cara kerja aku, sampai lupa kerja tim itu soal kompromi. Arga tertawa pelan, walau masih ada sisa tangis di matanya. Wow, baru kali ini Naila yang ngomong soal kompromi. Malam itu mereka tak bicara soal pekerjaan. Naila mendengarkan Arga bercerita tentang ibunya yang single parent, tentang tekanan menjadi anak satu-satunya, dan tentang kenapa ia memutuskan kembali ke kantor cabang ini, karena lebih dekat dengan rumah. Ketika mereka akhirnya pulang malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pandangan Naila terhadap Arga, tapi juga cara Arga memandang Naila. Mereka masih berbeda, tapi kini ada ruang untuk saling memahami. Sejak malam itu, dinamika kerja antara Naila dan Arga berubah. Mereka masih berbeda, itu tak bisa dihindari. Tapi kini, perbedaan itu menjadi pelengkap, bukan penghalang. Arga mulai lebih terbuka terhadap saran Naila, dan Naila mulai belajar melihat ide-ide Arga sebagai kekuatan, bukan gangguan. Presentasi mereka jadi solid, kampanye mereka disukai klien, dan perlahan, tim lain mulai menyebut keduanya sebagai duet maut yang tak terkalahkan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, sesuatu yang tak bisa dimasukkan ke dalam laporan kinerja atau grafik pertumbuhan. Suatu sore, setelah presentasi besar mereka sukses dan seluruh tim merayakan di kafe teras kantor, Arga mendekati Naila yang sedang berdiri memandangi langit senja. Kalau kamu bukan Naila, aku pasti udah resign dari proyek ini sejak minggu pertama. Katanya sambil menyodorkan es kopi favorit Naila. Naila menoleh, sedikit tersenyum. Dan kalau kamu bukan Arga, mungkin proyek ini nggak akan sukses juga. Mereka saling pandang cukup lama hingga Intan memanggil mereka untuk berfoto. Tapi sejak hari itu, semuanya tak lagi sama. Setiap tatapan menjadi lebih panjang, setiap sentuhan tak sengaja menimbulkan debar. Namun saat semuanya tampak berjalan indah, kabar itu datang. Arga dipanggil langsung oleh CEO pusat. Ia ditawari posisi sebagai Creative Director untuk cabang perusahaan di luar negeri. Tawaran prestisius dengan gaji 2 kali lipat dan kesempatan membangun tim sendiri. Karier impian bagi siapapun yang ambisius. Kabar itu menyebar cepat di kantor. Semua orang mengucapkan selamat, kecuali satu orang, Naila. Bukannya senang, Naila merasa dadanya sesak. Arga tidak pernah membicarakan rencana itu padanya. Ia mendengar kabarnya dari orang lain. Di malam itu, ia menunggu Arga di ruang kerja mereka berdua dengan amarah dan kecewa bercampur dalam benaknya. Jadi kamu memang cuma mampir ya? Tanyanya tanpa basa-basi saat Arga datang. Arga terlihat bingung. Mampir? Kamu tahu maksudku. Kamu datang, bawa segudang ide, bikin ribut, bikin perubahan, dan sekarang kamu pergi begitu saja tanpa bilang apa-apa. Arga menatap Naila, ekspresinya sulit dibaca. Nei, aku belum memutuskan apa-apa. Tapi kamu mempertimbangkannya kan? Bahkan tanpa ngajak diskusi. Apa aku nggak cukup penting buat kamu? Jangan gitu, aku juga bingung harus gimana. Tawaran ini besar, Nay. Aku nggak bisa cuma mikirin perasaan. Dan aku juga nggak bisa pura-pura biasa aja kalau kamu pergi. Aku terlalu terbiasa kerja sama kamu, terlalu terbiasa ada kamu. Keheningan melingkupi mereka. Untuk pertama kalinya, mereka berdua menyadari, ini bukan cuma soal pekerjaan. Ini soal rasa yang tak sempat punya waktu untuk dijelaskan. Arga menatap Naila lama sebelum berkata lirih, kalau kamu yang minta aku tinggal, aku akan tolak tawaran itu. Naila menggigit bibir. Ia ingin mengatakan iya, tapi hatinya tahu jika ia mencegah Arga, ia akan menjadi alasan seseorang tak mengejar mimpinya. Aku nggak mau jadi alasan kamu berhenti. Tapi aku juga nggak mau kamu pergi tanpa tahu kalau aku sayang kamu. Mata Arga membulat. Tapi sebelum ia sempat bicara, Naila melangkah pergi. Malam itu, dua hati yang sama-sama ragu memilih diam, menunggu waktu yang belum tentu berpihak. Sudah seminggu sejak percakapan terakhir mereka di ruang kerja itu. Arga dan Naila nyaris tidak bicara lagi, selain percakapan singkat soal pekerjaan yang terasa kaku dan formal. Suasana yang dulu hangat kini digantikan oleh dingin yang tak terucapkan. Arga masih belum memberi keputusan pada perusahaan. Ia menunda jawaban berpura-pura sibuk, padahal pikirannya hanya berisi satu hal, atau lebih tepatnya, satu orang, Naila. Sementara Naila mencoba menata hatinya. Ia menenggelamkan diri dalam laporan, rapat, dan revisi demi revisi. Tapi setiap kali ia menatap kursi di sebelahnya, yang sebentar lagi akan kosong, hatinya mencelos.
Suatu sore, Pak Doni mengumumkan bahwa akan diadakan farewell party kecil untuk Arga minggu depan. Semua orang bersorak, kecuali Naila yang hanya diam, pura-pura sibuk membaca email. Malam itu, hujan turun deras. Gedung kantor nyaris sepi ketika Naila menutup laptopnya. Namun langkahnya terhenti saat melihat secari kertas di mejanya terlipat rapi. Isinya tulisan tangan Arga. Besok sore, taman belakang kantor. Aku tahu kamu benci drama, tapi aku nggak bisa pergi tanpa bilang yang sebenarnya. Awalnya Naila ragu, tapi besoknya tepat pukul 5, ia berdiri di taman kecil di belakang gedung. Payung di tangannya gemetar karena angin. Dan di sana, di bawah pohon flamboyan, Arga sudah menunggu, basah kuyup. Kamu datang, ucap Arga setengah tersenyum. Naila menatapnya, kening berkerut. Kenapa kamu di sini? Basah-basahan segala. Aku harus ngomong, Nay. Harus sekarang. Soal tawaran itu, aku tolak. Naila membelalak. Kamu serius? Serius. Aku bilang ke mereka, aku belum selesai di sini. Naila menggeleng, tak percaya. Kenapa? Itu kesempatan besar. Kamu bisa. Arga memotongnya. Aku bisa kehilangan banyak hal dengan pergi, tapi satu hal yang paling gak bisa aku relakan adalah kamu. Ia melangkah mendekat. Aku sayang kamu, Nay. Bukan karena kita kerja bareng atau karena kamu selalu nolongin aku, tapi karena kamu bikin aku pengen jadi lebih baik. Kamu bikin aku pengen tinggal. Naila menatap mata Arga. Di balik guyuran hujan, ia melihat kejujuran yang tak terbantahkan. Aku juga sayang kamu, ucapnya akhirnya. Tapi aku gak mau jadi alasan kamu berhenti bermimpi. Siapa bilang aku berhenti bermimpi? Mimpiku justru berubah. Sekarang aku cuma pengen punya hidup yang bisa aku bangun bareng kamu. Hujan tak lagi terasa dingin. Naila tertawa kecil sambil menarik tangan Arga ke bawah payungnya. Ya udah, mulai sekarang kita bangun bareng. Tapi jangan telat masuk kerja lagi ya. Arga tersenyum lebar. Siap, Bu Bos. Mereka tertawa, dan di bawah hujan yang membasahi langkah, dua hati akhirnya memilih jalan yang sama. 2 bulan berlalu sejak Arga memutuskan untuk tetap tinggal. Sejak saat itu, kantor seperti memiliki suasana baru. Lebih hangat, lebih berwarna dan entah mengapa, lebih teratur. Arga masih sering datang dengan rambut acak-acakan dan sepatu sneakersnya, tapi kini ia juga belajar menyesuaikan tempo kerja. Ia tidak lagi mengubah presentasi semalaman tanpa diskusi, dan bahkan mulai menggunakan to-do list harian, sesuatu yang dulu ia anggap nerdy. Sementara Naila pun perlahan melepaskan kebiasaannya yang terlalu kaku. Ia belajar memberi ruang pada ide liar Arga, dan bahkan sesekali ikut mencoret-coret papan tulis brainstorming sambil tertawa. Kini mereka bukan hanya sepasang rekan kerja yang saling melengkapi, tapi juga 2 orang yang belajar mencintai tanpa harus kehilangan jati diri masing-masing. Hubungan mereka memang belum diumumkan secara resmi, tapi satu kantor tampaknya sudah bisa menebak. Entah dari senyum Arga yang tiba-tiba muncul setiap kali melihat layar ponselnya, atau dari cara Naila tersipu saat Arga membawakan kopi tanpa diminta. Suatu hari, Pak Doni memanggil mereka berdua ke ruangannya. Ada 2 posisi baru di divisi ini, katanya sambil menatap mereka dengan senyum khasnya. Dan saya pikir kalian cocok untuk memegangnya sebagai co-lead marketing secara resmi. Dengan syarat, kalian tetap bisa profesional, walau kalian berdua, ya, tahulah, sedang dekat. Naila dan Arga saling pandang, lalu tertawa kecil. Kami janji, Pak, kata Naila. Kerjaan tetap nomor 1. Yang penting hasilnya solid, tambah Arga. Dan Naila tetap yang lebih galak kalau soal deadline. Mereka keluar dari ruangan dengan senyum lega. Dunia kerja memang keras, penuh tekanan dan ambisi, tapi mereka belajar bahwa cinta bukanlah halangan, justru menjadi kekuatan bila dijalani dengan dewasa dan saling menghargai. Sore itu, sebelum pulang, Arga dan Naila duduk di pantry, menatap langit Jakarta yang perlahan berwarna jingga. Kalau dipikir-pikir, semuanya mulai dari saling nyebelin ya, kata Arga sambil tertawa. Dan sekarang kamu malah jadi orang yang paling aku cari tiap hari, balas Naila pelan. Arga menatapnya dalam. Naila, di dunia yang serba cepat ini, kamu rumah yang tenang buat aku. Naila mengangguk, menggenggam tangannya. Dan kamu, Arga, adalah keberisikan yang akhirnya berhasil membuat hatiku hidup. Mereka tersenyum menikmati senja bersama. Di antara deadline dan rasa, mereka menemukan keseimbangan. Dan cinta rupanya juga bisa tumbuh di balik tumpukan laporan, slide presentasi, dan ruang rapat yang terlalu dingin. 1 tahun kemudian, kantor cabang Jakarta kini punya reputasi sebagai salah satu tim paling solid di perusahaan. Kampanye digital mereka viral, klien-klien besar terus berdatangan, dan tak jarang tim pusat mengirim orang untuk belajar langsung dari mereka.
Di ruang meeting yang kini lebih sering terdengar tawa daripada debat sengit, Naila dan Arga duduk berdampingan. Bukan lagi sebagai dua orang yang saling menantang, tapi sebagai partner sejati dalam kerja maupun hidup. Hubungan mereka sudah diketahui semua orang. Tidak ada drama kantor, tidak ada gosip murahan. Justru banyak yang menjadikan mereka inspirasi. Dua pribadi yang berbeda, tapi saling mendukung tanpa saling mengalahkan. Di kalender yang tergantung di dinding, lingkaran merah besar menandai tanggal 2 bulan ke depan. Di hari itu, mereka akan mengucap janji, bukan di ruang rapat, tapi di pelaminan. Arga pernah berkata bahwa Naila adalah rumahnya. Tapi Naila tahu, rumah itu tak pernah benar-benar soal tempat. Rumah adalah seseorang yang membuatmu merasa aman sekaligus menantangmu untuk terus bertumbuh. Dan untuk mereka, rumah itu telah ditemukan. Di balik tumpukan dokumen, lembur yang melelahkan, dan satu ruang kerja kecil yang jadi saksi perjalanan mereka. Karena kadang, cinta datang bukan di saat santai, tapi justru di antara deadline dan rasa.